Memang putri saya waktu itu kenapa yang kedua dan tiga yang Al-Qur'annya. Saya bermulanya bukan dari Lumajang memang. Jadi saya sempat ikut suami. Domisilinya di Tangerang Selatan. Oh iya. Kemudian usia PAUD baru ke sini. Nah, baru nggak terlalu tahu TK mana ya gitu ya gitu. Bagi saya tidak membanding-bandingkan sekolah ya Mbak Kiki. Semuanya bagus ya, tergantung bagaimana kita orang tuanya seperti itu, tergantung pemilihannya, tergantung apa kebutuhan kita. Nah, iya, gitu, kita mau apa kebutuhan fokuskan saat anak-anak mau itu. kemana gitu. Saat itu sedang apa yang dibutuhkan. Nah, seperti tadi, saat itu saya sedang membutuhkan putri-putri saya dibimbing, diajarin sholatnya secara rutin, yang menjadi rutinan gitu. Terus saya juga ada klik sama apa itu tadi apa program penitipan tadi itu seperti itu. Oh, jadi sempat dititipkan atau tidak? Tidak, karena Oh. kan memang Uti Masih sepakat. masih sanggup gitu ya. Benar. Sudah nggak usah, sekolahnya aja. Kalau pulang juga udah ketemu kakak-kakaknya, jadi it's okay. Oh iya, karena memang sebenarnya kalau misalkan Uti itu lebih sayang sama cucu. Jadi mendingan daripada Terus ibunya dititipin. nggak sayang. Kayaknya mungkin tingkatannya sudah berbeda ya. Benar. Kayaknya lebihnya tuh ke cucu gitu. Kayak misal kangen mana anak-anak. Nah ini kan anak-anak gitu. Tapi kan ini anak dewasa. Jadi beda. Tapi kan pasti ada ya. Maksudnya kita ngerasa orang tua kita itu lebih sayangnya justru sama anak-anak kita gitu. Ya meskipun sayangnya juga ya sama lah sama kita juga gitu. Masih sering dipeluk sama ibu? Dipeluk nggak sering. Oh iya, tadi terkait itu ya. Mohon maaf ya Mbak Gigi. Ya, orang tua terlihat sayang kepada cucu kita. Kalau bagi saya tidak. Oh tidak. Ibu saya begitu sayangnya sama saya dan cucu saya rata Oh seimbang. rata, Masya Allah. Iya, jadi rata seimbang. Saya merasakan demikian. Saya sebesar ini, setua enggak tua sih ya. Maksudnya ibu saya tuh penuh khawatir gitu. Misalkan ya, beli apa? Ibu aja teh yang beli. Yaudah ibu aja kayak gitu, tanpa saya minta tolong. Oh. Kemana? Kayak terlihat gitu kekhawatirannya. Itu kan tanda-tanda cinta dan sayang. Benar. Sangat terlihat sekali. Nah, Benar. kalau misalkan makanya kalau misalkan non sewu ya Mbak Kiki ya Iya. tadi itu orang tua kayak seorang nenek lebih sayang sama cucunya, enggak, sebetulnya nenek sayang sama anaknya dan cucunya sama, cuman karena Dari perilakunya mungkin. lebih diperlihat ke cucunya ya karena cucunya masih kecil. Nah, ya mungkin bisa seperti itu. Iya. Kalau dari rasa mungkin hampir sama. Iya. Sama aja, namanya juga anak yang dilahirkan dari rahim sendiri kayak Benar gitu, ya sekali. kan? Nggak mungkin nggak disayang, ya kan? Oke. Jadi merasa puas ya dengan apa pembelajaran dan juga Alhamdulillah. pengajarnya, ustazahnya di TK Cahaya Al-Qur'an. Alhamdulillah. Nah, kalau soal kayak tadi laporan-laporan, pernah nggak menerima laporan yang mungkin kalau tadi kan positif gitu ya. Nah, Iya. itu ke arah yang mungkin ini kayaknya hari ini lagi rewel banget, lagi susah banget untuk dirayu. Mungkin pernah nggak menerima laporan itu dari Kak Safa dan juga Kak Sarah dan juga adik Adik Safa? Safa. Laporan seperti itu Nggak pernah. jarang, bahkan nggak pernah gitu. Dari rumah cemberut, terus ya sudah pokoknya saya berangkatkan sekolah ya. Itu ada Safa, langsung cepet-cepetan gitu ya. Iya, Terus gitu. Terus kenapa Bunda, katanya Ustazah Friska. Entahlah, sebetulnya saya juga secara detail kenapa itulah ya Adik Safa. Terus setelah itu diarahkan, dikasih kabar, Bunda, Adik Safa sudah netral kembali, sudah ceria lagi, gitu-gitu. Oh, nggih, matur nuwun Ustazah Friska begitu. Jadi kalau laporan sampai maksudnya nggak moodnya Nggak dan mood, iya. sampai berkepanjangan di sekolah nggak. Oh, belum pernah ya. Saat berangkat aja kemudian udah ini Udah lagi dengan cair kegiatan lagi. di sekolah. Oh, oke. Jadi laporannya pasti yang positif gitu ya, Iya. yang disampaikan supaya kita mungkin juga menitipkan anak-anak kita sekolah di situ juga nggak khawatir. Benar. Gitu. Mungkin salah satunya ya caranya ustazah membuat wali santrinya tidak khawatir ya karena itu. Iya, waktu itu pernah saya deg-deg waktu itu saya perjalanan ke Malang ya dengan suami waktu itu ngurus yudisium apa saya sumpah profesi
Terus baru sampai ditelepon sama Ustazah Isti dan Ustazah Friska, permisi Bunda, adik Safa jatuh dan sempat berdarah di bagian sini. Tapi langsung perkataannya seperti ini, Bunda permisi adik Safa jatuh, tapi sekarang sudah kita bawa ke RSI waktu itu. Dan sudah ditangani, sampun Bunda. Terus akhirnya saya alhamdulillah langsung ditangani gitu ya, langsung dibawa ke RSI gitu. Gitu. Itu berarti kayak sampai parah ya? Maksudnya sampai mengeluarkan darah kah? Iya, karena jatuh kan gitu. Dan di bagian sini kan kalau berdarah nggak kelihatan sumbernya dari mana kan, waktu panik semua. Tapi yang perlu saya syukuri adalah alhamdulillah ustazahnya gerak cepat dan maksudnya nggak mempertimbangkan, dilihat dulu dan langsung dibawa ke RSI. Bagaimana entah itu lukanya di sebelah mana, pokoknya dibawa dulu aja gitu ya. Akhirnya dapat pertolongan sesegera mungkin, nggak apa-apa. Iya, memang sebenarnya yang saya rasain juga sama gitu, karena anak saya kan cowok, mungkin lebih aktif gitu ya. Berkali-kali dia itu sempat jatuh, terus tapi laporannya memang sudah ditangani, sudah dibaluri minyak tawon, maksudnya takutnya ada yang lebam, padahal sebenarnya nggak lebam, cuma mungkin hanya di satu tempat aja lebam, tapi sudah dibaluri, sudah dikasih betadine seperti itu, maksudnya langsung ditangani secepat itu gitu. Dan itulah apa ya, membuat kita akhirnya jadi oke, ini tempat yang tepat gitu ya untuk menitipkan anak-anak kita untuk diajarkan ya ilmu akademik dan juga akhlak, adab gitu, dan juga sholatnya gitu. Masya Allah, salah satu tempat yang tepat, Insya Allah. Ada rencana mungkin ada adik Safa biar bisa masuk TK Cahaya Al-Quran lagi? Adiknya Safa? Iya, adiknya Safa. On proses ya Magi? Oh iya. Sedang didiskusikan. Baru prosesnya diskusi ya. Diskusi. Iya. Ya siapa tahu nanti ada yang cowok gitu kan. Itu klasik sekali ya. Kalau punya anak satu, kapan dua, kapan tiga, kapan tiga. Tapi tetap loh saya aminkan. Amin, Allahumma amin. Berarti ini diskusinya harus ini ya, detail ya. Oh iya benar. Kira-kira kapan nih gitu ya. Maksudnya di tahun kapan. Melihat kakak-kakaknya sudah, pengennya kakaknya udah SMP atau SMA baru ada lagi gitu. Iya. Coba kami pertimbangkan matang-matang nanti ya. Soalnya ini kan jaraknya hampir sama ya. Iya. Sarah dan juga Safa. Kalau sama kakaknya yang pertama kan agak ada keinginan ingin memang Mbak Ki. Di sisi lain juga saya kan ingin menjadi sosok ibu yang prima, untuk jangan lupakan untuk 3 putri saya gitu. Iya. Maksudnya di sisi lain ya itu optimalkan yang 3 itu. Kalau mau tengok mau yang lucu-lucu lagi ya mau. Iya mau. Tapi iya, kan pertimbangan lain banyak ya. Gitu. Kita kan harus tetap sehat, fit, prima. Untuk yang 3 sebelumnya kan juga butuh benar gitu. Iya, enggak nanti tambah banyak, tambah bingung lagi gitu. Oke, ada nggak pesan nih untuk yang nonton podcast ini gitu, supaya lebih meyakinkan lagi bahwa ya tempat yang tepat untuk menyekolahkan anak-anak di TK Cahaya Al-Quran? Oke, dari sekian banyak alur cerita yang saya sampaikan tadi, para bunda dan ayah mungkin bisa mengambil intisarinya ya. Nah, seperti itu. Bagaimana kita memilih sekolah yang salah satu sekolah yang tepat untuk putra-putri kita, kembali kepada kebutuhan, keinginan ayah dan bunda gitu ya, gitu. Dan di TK Cahaya Al-Quran, KB dan TK Cahaya Al-Quran, insya Allah dari sisi fasilitasnya juga sangat mendukung, ustazahnya juga sangat ramah, muda-muda, kreatif gitu ya. Membuat anak juga tertarik gitu ya. Dan nggak cuma ramah ke anak-anak, juga ramah ke orang tua. Dan tadi itu alhamdulillah ternyata sudah terjalin sinergisitas yang apik antara orang tua dan ustazah. Iya, karena itu memang kuncinya seperti itu ya Bunda ya. Antara orang tua dan juga guru itu harus bekerja sama dengan baik. Nah, anaknya pun juga harus ikut diajak kerjasama dengan baik juga gitu. Nanti insya Allah bakal jadi anak yang sukses, mudah mudah diajarin, mudah dituturi gitu ya bahasanya ya. Dituturi ya. Seperti yang tadi itu, kembali kebutuhan ya.
Bila ingin insya Allah kompleks ya, selain calistung, sholatnya juga dirutinkan, ngajinya juga dirutinkan, insya Allah cahaya Al-Quran. Masya Allah. Karena memang kalau di cahaya Al-Quran ya, untuk sahabat Aliyah, mulai dari TPA ada RB Rumah Bunda, terus kemudian ada KB TK Cahaya Al-Quran, ada juga yang jenjang SD-nya. Jadi kalau misalkan bingung mau kemana SD-nya, jenjang berikutnya bisa tetap di Cahaya Al-Quran. Ada pilihannya. Ada ya? pilihannya, ada SD Cahaya Al-Quran, ada juga SQS Sekolah Quran dan Sains. Nah ini sama-sama jenjang SD, jadi tinggal dipilih aja mau kebutuhannya di mana, mau fokusnya di mana. Mau, iya benar-benar. Kebutuhannya di mana, fokusnya di mana, tepat. Oke, terima kasih banyak Bunda Sarah dan Sama-sama, Safa. Mbak Kiki. Sehat selalu. Amin ya Allah. Doa yang sama, sehat pula untuk Mbak Kiki ya. Sehat Amin. paripurna. Amin. Amin, paripurna ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.